Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana futuhal 'arifina bihikmatika wanshur 'alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, pemirsa, pendengar di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, pada kali ini kita masih diberikan berjuta-juta nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat badan, nikmat panjang umur, dan nikmat kesempatan. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara yang segar dan mengikuti kajian-kajian ulumul Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Shalawat teriring salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dan para alim ulama yang senantiasa memperjuangkan ad-dinul Islam hingga akhir yaumid. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, pemirsa, pendengar di mana saja berada. Untuk mengawali kajian ini, mari kita bersama-sama buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga Allah Ta'ala membukakan pintu hati kita, pikiran kita, dan membukakan pintu kebaikan-kebaikan untuk kita sekalian. Al-Fatihah ila hadrat Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiraman sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagaimana biasa, kita lanjutkan dengan qiraatul Quran. Kali ini bacaan kita dari suratul Baqarah ayat 76 hingga 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila
Wawailul lahum mimma katabat aydihim wawailul lahum mimma yaksibun. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdahu am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, pemirsa, pendengar di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas yang hubungannya dengan hati yang penuh dengan kotoran-kotoran dosa dan penuh dengan penyakit. Dalam Al-Quran dikatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hati yang penuh dengan penyakit harus kita obati, kita kikis, kita bersihkan agar bersih dan kita nanti akan menghadap Allah dengan hati yang bersih tanpa noda. Wahai pemilik diriku, bila aku tidak layak diampuni karena gunungan dosa-dosaku ya Allah, maka aku mengemis kepadamu ya Allah. Kini pengemis berdosa ini telah berdiri di pintu rahmatmu ya Allah, mengetuknya dengan jari jemari, berharap cemas dengan tangan-tangan gemetar, dengan penuh air mata yang sesal, yang menyesali dosa-dosa yang selalu kita lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sudilah kiranya Engkau mengampuni dosa-dosaku ya Allah, yang sudah menggunung dan sebanyak pasir lautan. Mengemis sedekah ampunanmu ya Allah untuk hamba-Mu yang mencintaimu ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Perjuangan mujahadah, jihad tanpa henti melawan ego, menuju posisi atau maqam ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maksudi, ya Allah ya Tuhan kami, Kau yang aku maksud dari segala tujuan hidup. Wa ridhaka matlubi, dan ridhamu ya Allah yang aku tuntut. A'tini mahabbataka, berilah kami kemampuan untuk mencintai Engkau. Wa ma'rifatan, dan untuk bermakrifat kepadamu. Kita mohon kepada Allah agar ibadah kita, perjuangan kita, aktivitas kita semua diridhoi oleh Engkau ya Allah.
Kalau Allah sudah meridhoi, insya Allah semuanya akan mudah. Kemudian untuk menuju al-muqarrabin, seperti perjalanan kereta api, berhenti di stasiun dan berangkat lagi, berangkat mengangkat jiwa ke tangga yang lebih atas lagi. Stasiun pertama adalah an-nafs, nafsu kita yang sangat menggelora, keinginan-keinginan dunia yang fana, yang seringkali kita terkecoh dengan kemewahan dunia, dunia yang sementara, yang tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dibandingkan rahmat Allah, karunia Allah yang begitu banyak sekali. Kadang-kadang kita terlena dengan kesenangan dan kemewahan dunia yang hanya sementara ini. Nafsu amaratun bisu, nafsu amarah yang selalu mengajak, yaitu untuk berbuat kejahatan-kejahatan, berbuat untuk maksiat kepadamu ya Allah. Maka kita berjuang agar sampai nafsu lawamah. Setelah nafsu lawamah kita lalui, nanti sampai di nafsul mutmainnah, nafsu yang sudah tenang, yang selalu ingat kepada Allah, selalu zikir kepada Allah, selalu munajat kepada Allah, selalu beristighfar kepada Allah, yang selalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsu atau ego, dari stasiun ego atau stasiun keberangkatan ini kita mulai berjihad, mengangkat diri dengan menekan ego sendiri, keluar dari stasiun, yaitu stasiun Kepompong, terus berangkat sampai di stasiun Inaba. Di stasiun Inaba ini membuang sebagian penumpang gelap yang keinginan liar, yang selalu mendikte untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri menggunakan wawu qasam. Allah Ta'ala bersumpah kepada waktu demi waktu. Innal insana lafi khusrin, di sana ada harfu taukid, yaitu double nun. Sesungguhnya manusia akan mengalami kerugian. Dari mulai manusia tingkat presiden, tingkat menteri, tingkat pejabat tinggi lainnya, sampai orang awam, semua akan mengalami kerugian. Illa, di sana ada istifna, alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yang tidak akan rugi sampai hari kiamat. Orang-orang yang beriman kepada Allah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Orang yang beriman kepada Allah
beriman kepada para malaikat-malaikatnya Allah, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, beriman kepada rasul-rasulnya Allah, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir Allah. Itulah orang-orang yang tidak rugi, kelompok atau golongan yang pertama. Wa amilus sholihat, yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, beramal soleh, amal yang berkualitas, yang manfaatnya untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk lingkungan, untuk bangsa dan negara yang di bawah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawasau bil haqqi, yaitu orang-orang yang bertausiah tentang kebenaran. Untuk menyampaikan kebenaran ini adalah sangat berat sekali. Wa tawasau bis sabr, yaitu orang-orang yang bertausiah tentang kesabaran. Hidup ini adalah perjuangan dan pilihan yang dipenuhi dengan berbagai ujian dan cobaan. Kita memang harus sabar. Mencari ilmu harus sabar, beribadah harus sabar, perjuangan harus sabar, mendidik anak-anak, keluarga harus sabar, mencari rezeki yang halal pun harus sabar. Dengan kesabaran inilah insya Allah kita tidak akan rugi. Maka dalam surat Al-Asr ini pesan yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah wal asri, semua manusia. Allah Ta'ala bersumpah kepada waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia akan mengalami kerugian, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, orang-orang yang beramal soleh, wa tawassaw bil haq, dan orang-orang yang bertausiah tentang kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang bertausiah tentang kesabaran. Dan di sini kita rehat sejenak. Kita harus zikir menghadap Allah sehingga terisi energi untuk melanjutkan perjalanan kereta mujahadah, yaitu mengangkat ke stasiun muhasabah. Insya Allah akan kita lanjutkan tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali dalam kajian ilmu tasawuf untuk membersihkan hati kita. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.